Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada para asatidz, para guru, tokoh masyarakat, pengurus DKM serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian motivasi dan inspirasi Islami pada subuh pagi hari ini. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan saja salat subuh kita dan seluruh ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Shalawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam merusakkan perjuangannya. Bapak Ibu, izinkan pagi hari ini kita kembali ke buku Revolusi Pola Hidup, Solusi Cerdas Menarik Keberuntungan dan Keberkahan Dunia dan Akhirat, insyaallah. Perjalanan kita sudah sampai di bab 4, yaitu revolusi pola hati. Di pertemuan awal patut kita bertanya, mengapa kita perlu merevolusi pola hidup kita? Jawabannya karena pola hidup kita adalah rancangan takdir kita. Tentu dalam tanda petik takdir yang bisa kita ubah. Jadi kalau ingin mengubah takdirnya, diubah pola hidupnya. Kemudian ada berapa pola yang harus kita ubah? Ada 3 yang utama. Pertama, pola pikir. Pola pikir yang pertama, orientasi hidup kita harus akhirat. Yang kedua, pola pikir yang kedua, setelah orientasi hidup akhirat harus selalu berpikir positif. Yang ketiga, berpikir produktif. Yang keempat, berpikir setelah produktif kemudian kreatif. Nah, itu sudah. Kemudian yang berikutnya pola hati. Kita sampai di sini meneruskan. Pola hati ada banyak, tetapi yang menjadi fokus kita ada 3: bening hati, syukur, dan sabar. Kenapa kita harus bening hati? Dengan bening hati kita bisa melihat yang rata-rata orang lain tidak lihat. Kalau sudah melihat yang rata-rata orang lain tidak lihat, maka kita akan bisa melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan. Kalau sudah melakukan yang rata-rata orang lain tidak lakukan, maka kita akan bisa menikmati yang rata-rata orang lain tidak nikmati. Ini kita sudah bicara. Kemudian syukur. Kita ada di sini menuntaskan di syukur. Langkah penting untuk memiliki hati yang sehat, hebat, dan membawa keselamatan atau qalbun salim adalah mengubah pola hati menjadi hati yang pandai bersyukur. Nah, ternyata syukur adalah kemampuan, bukan bakat, bukan turunan. Syukur adalah kemampuan. Maka disebut kalimat pandai. Berarti ada yang tidak terlalu pandai, ada yang pandai sekali gitu ya. Kita perlu melatih hati agar terus meningkatkan rasa syukur. Syukur adalah kemampuan. Tidak ada orang yang begitu lahir langsung pandai bersyukur. Karena sebuah kemampuan, maka yang terpenting di sini adalah latihannya. Semua kemampuan manusia diperoleh melalui latihan atau riyadhah dalam bahasa pesantren. Jadi jangan diharap kalau kita ingin menjadi orang yang pandai bersyukur tiba-tiba, nggak ada. Seperti fisik kita bisa kuat, seorang atlet bisa misalkan angkat besi pertama mungkin 50, 75, akhirnya bisa 400 kilo, itu latihan.
rasa syukur kita, kenapa disebut mengubah pola yang hati yang bersyukur, dan syukur adalah sebuah latihan, maka yang terpenting adalah latihannya. Dan pagi hari kita akan mencoba mempraktekkan nanti bagaimana melatih untuk hati yang pandai bersyukur. Nah, sebelum kita praktek kepada bagaimana membuat konsep pola hati yang bersyukur, harus diketahui bahwa ada 5 sendi bersyukur. Disebut bersyukur kalau yang pertama tunduk pada yang disyukuri. Karena yang ngasih seluruh nikmat kepada kita langsung atau melalui orang lain adalah Allah, maka kita hal baru disebut syukur kalau kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Orang patuh kepada Allah ada 2. Patuh dengan kesadaran atau tunduk dengan kesadaran, tunduk dengan terpaksa. Firaun pernah ngaku Tuhan, kaya dan luar biasa. Akhirnya ketika masih diberi kesempatan tunduk, nggak tunduk, tapi ujungnya tunduk. Ketika tenggelam di laut, Firaun pun mencoba untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel, tapi terlambat. Itu artinya tunduk dipaksa. Pasti setiap kita akan tunduk kepada Tuhan. Mati kamu, mati itu, tunduk juga. Nggak bisa ngelawan. Yang kedua, setelah tunduk, mencintainya. Ketiga, mengakui nikmatnya, bahwa ini semata bukan seperti Korun ketika miskin dia minta didoakan kepada Nabi Musa biar kaya. Begitu kaya ditanya kenapa kaya, dia mengatakan bahwa kekayaan saya diperoleh dari ilmu saya, kalau bahasa sekarang jaringan saya. Tidak, akui semua nikmat dari Allah. Kita nggak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Yang keempat, baru memujinya. Percuma kita mengatakan bersyukur kepada Allah tapi nggak tunduk, nggak mencintainya, nggak mengakui nikmatnya, berarti cuma di lisan. Nggak, harus 5 sendi itu urutannya demikian. Dan sendi kelima adalah tidak menggunakan nikmat untuk yang tidak dicintainya. Ini penting. Jadi bersyukur kalau kita menggunakan nikmat seperti yang dicintainya. Ini sudah. Dan kenapa banyak orang gagal bersyukur? Salah satu sebab penting yang membuat banyak orang gagal untuk bersyukur adalah membiarkan mata pikiran dan mata hatinya tertuju entah dengan sengaja atau tidak, satu, pada hal yang negatif. Kalau kita fokus kepada hal yang negatif, kita nggak akan bisa bersyukur. Saya dikasih gigi sudah 61 tahun ya. Sakit gigi misalkan cuma sepekan aja, fokusnya kepada sakitnya, nggak pernah bersyukur bahwa selama ini bebas saja menggunakan gigi kita. Bisa jadi sakit gigi karena pola kita apa jadi makan, tulang dimakan misalkan sakit. Tapi kita ngelihat negatifnya, nggak syukur. Coba lihat 1 pekan dengan 61 tahun apanya? Contohnya seperti itu. Ya. Fokus pada masalah bukan pada peluangnya. Kalau orang diuji fokusnya kepada masalahnya. Kan ciri-ciri pecundang itu kan gitu. Kalau diuji fokus kepada masalahnya, mempermasalahkan masalah, ujungnya menjadi sumber masalah. Padahal bagi orang yang ngerti peluang, ketika diuji ada peluang di situ. Mungkin kita harus belajar, ada peluang untuk bersabar, peluang untuk meningkatkan kualitas dan sebagainya. Fokus pada kelemahan bukan pada kekuatan. Fokus pada musibah atau ujian bukan pada nikmat ataupun pesan cinta yang Allah berikan kepada kita. Jadi seakan-akan kita diuji sedikit aja sudah merasa tidak punya apa-apa lagi, sering begitu ya. Padahal yang diuji nggak seberapa. Sering orang datang konsultasi ke kita ngerasa sudah nggak punya apa-apa, ketika ditanya Bapak tinggal di mana? Saya pancing-pancing itu di sini. Rumah siapa? Ya rumah saya. Berarti masih punya rumah. Wah, habis bisnisnya gitu kan, nggak punya apa-apa lagi saya Pak Ustadz. Saya tanya lagi, kesini naik apa Pak? Naik kendaraan, mobil. Masih punya mobil? Masih Pak, tinggal 1 Pak. Ya masih dong. Oh, gitu kan. Jadi udah fokusnya kepada apa? Ngerasa kalau diuji sedikit itu ngerasa nggak punya apa-apa. Itu yang membuat gagal bersyukur. Nah, pagi ini yuk kita praktek bagaimana latihan bersyukur dengan formula 4M. Ini yang kita akan praktekkan secara bertahap. 4M itu apa? Untuk bisa lebih bersyukur, mengingat, menggunakan, menjaga, mengalahkan. Nah, formula 4M ini yang kita akan coba ikhtiar
sehingga kita mudah latihan bersyukur. Pertama, mengingat. M yang pertama, mengingat. Mengingat pertama, mengingat nikmat Allah yang sampai kepada kita. Agama melatih kita untuk banyak-banyak mengingat nikmat Allah supaya lebih bisa bersyukur. Begitu bangun tidur, kita sudah disuruh untuk mengingat nikmat Allah dengan mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba Bapak tadi oleh Allah Subhanahu wa taala tidur seperti matilah. Karena kita udah nggak ngerti apa-apa ketika tidur. Dikembalikan ruh kepada kita, kita sehat bangun. Padahal kita nggak kuasa apa-apa. Kalau Allah kehendaki nggak balik, banyak orang tidur langsung nggak balik lagi. Nikmat. Belum lagi mengingat nikmat Allah, begitu bangun, maaf ya, kita masih bisa melihat, masih bernapas, masih bisa bangun ke kamar mandi yang biasa minum air putih, bisa air putih hangat gitu. Berapa kali saya diminta oleh orang menterapi stroke. Ketika saya tanya kepada istrinya, Bapak itu kemarin baru terlalu capek Pak Ustadz, udah dinas keliling-keliling keluar negeri gitu kan. Subhanallah, tidur bangun maaf, badannya udah mati separuh, maaf lisannya udah begini. Masya Allah, itu lencana dan sebagainya, Masya Allah, dia punya posisi lah gitu. Nah kita bangun sehat, nggak pernah merasa bersyukur. Ingat, ini nikmat, kita nggak pernah pesan. Kembangkan lagi, alhamdulillah bangun dalam keadaan apa? Matahari masih terbit, ada angin sepoi-sepoi. Terus dalam seminar yang saya ikuti untuk melatih bersyukur, kuncinya terima kasih. Paling mudah gitu. Kalau alhamdulillah sebenarnya ujungnya alhamdulillah sebetulnya puncaknya, tapi karena manusia perlu alat, misalkan alhamdulillah, terima kasih Allah saya masih diberi hidup. Tangan, terima kasih Allah tangan saya masih bisa bergerak. Bisa entah berapa tangan, apakah ini untuk banyak kebaikan apa. Ketika wudu terutama itu ya, kita ingat terus terima kasih, terima kasih. Saya membaca Albert Einstein, saya nggak tahu agamanya apa, dalam semalam ratusan kali berterima kasih dia. Dalam seminar-seminar kesehatan, ketika kami belajar beberapa metode kesehatan, ada seorang tabib ketika dimintai mengobati seorang di lingkungannya, di kompleknya dia, tabib tadi yang utama mengucapkan terima kasih semalaman itu. Terima kasih dengan lingkungannya ada baik-baik semua. Terima kasih kepada masyarakat yang masih membersamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu yang membuat sehingga mungkin bahasa kita doanya lebih mustajab. Coba nanti Bapak rasakan ketika bangun tidur, bersyukur betul-betul rasakan nafas Bapak, alhamdulillah masih bisa bernapas. Ingat nikmat Allah, mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita seperti yang tadi saya sampaikan. Betapa sedihnya orang tadi yang kemarin masih kemana-mana gitu, ternyata bangun tidur sudah nggak bisa. Terus yang miris saya datang salah satunya tanya, metodik apa ya Pak bisa membaca Quran cepat? Saya waktu itu mengajarkan 4 jam bisa baca Quran, tapi dalam keadaan dia sakit, merasakan badannya saja, ngomongnya udah sulit, mau belajar bahasa anak kecil Iqra. Dia S3. Masya Allah, sedih saya. Sudah dirawat, ya udah ditungguin semua, nggak, kondisi udah nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Baru ingat, saya belum dengan bahasa terbatas-batas, saya kepengen baca Quran Ustadz. Metodik apa? Yang sehat aja belajar Quran perlu lama. Nggak ada instan, karena di situ ada banyak unsur kesabaran, kesungguhan. Sekarang dalam keadaan sakit, ngomong aja susah, mau makan juga kadang-kadang harus dipaksa-paksa. Ingin belajar bagus sih berarti, tapi terlambat. Walaupun tentu ada kebaikannya, paling tidak dia menyesali kan. Tapi disitulah kadang-kadang kita baru sadar. Karena itu mengingat nikmat Allah. Dari
yang di tubuh kita sampai lingkungan kita, ada udara, ada oksigen ya yang bisa kita hirup. Itu semua nikmat Allah yang harus kita ingat betul-betul. Kita ingat betul-betul. Pernah kan dulu waktu Bali dan Jawa listrik mati berapa jam, kayak apa rasanya Pak? Betul nggak Pak? Sulit gitu kan. Sekarang matahari terbit masih ada, ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingat nikmat Allah yang sampai kepada kita melalui orang lain. Kita diperintahkan oleh agama untuk mengingat nikmat Allah yang sampai ke kita melalui peranan atau kebaikan orang lain. Tujuannya supaya kita bisa bersyukur. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan, inna ashkaron nasi lillahi azza wa jalla ashkaruhum linnas. Manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling pandai berterima kasih kepada manusia. Coba ya praktekkan. Saya pribadi setelah mempraktekkan ini ringan sekali Pak. Saya bangun ngelihat istri saya, gak usah ngomong di hati, terima kasih sayang telah nemenin saya kurang lebih 40 tahun. Terima kasih nak, kamu yang soleh, belajar, pesantren, kuliah. Walaupun kadang ada masalah, saya ke musola, alhamdulillah terima kasih ya, lingkungan bisa bangun musola tempat saya. Ada yang ngimamin, terima kasih Pak bisa ngimamin. Ketemu satpam mau keluar tadi, terima kasih Pak satpam dan jaga lingkungan saya. Gak usah ngomong di hati, rasakan itu. Saya datang ke sini, alhamdulillah masih bisa ke Al-Ikhlas. Terima kasih Pak Maman. Terima kasih Pak. Semuanya terima kasih, bapak-bapak sudah memberi kesempatan saya berbagi ilmu. Bayangkan saya bisa nulis buku tapi nggak ada yang mau nerima apa yang saya bagi, apa jadinya. Di jalan tadi ada, mohon maaf ya, polisi tidak resmi pengatur lalu lintas yang kesannya kayak minta-minta, tapi betapapun dia sering membantu kita. Terima kasih Pak, membantu. Coba lihat, lepas bahwa instansi tertentu dalam tanda petik banyak oknumnya, tapi tetap kita terima kasih. Akhirnya hidup kita tanpa sadar, saya ketika buka laptop, saya nggak ngerti siapa yang menciptakan laptop, tapi dari laptop ini minimal sudah kurang lebih yang saya tulis 2000 halaman menjadi buku. Masa nggak terima kasih? Akhirnya muncul, kalau nggak ada komputer gimana? Bapak ingat waktu zaman masih ketik, kita bikin skripsi atau diketik salah sobek lagi Pak. Ingat nggak zaman-zaman itu Pak? Yang jadul ya. Saya tidak tahu. Yang generasi sekarang nggak ngerti mesin ketik, kayak apa payahnya kita menulis pekerjaan kan. Sekarang nggak ada alat begini, masa kita nggak bersyukur? Alhamdulillah, saya tidak tahu ini siapa yang menciptakan laptop ini, tapi saya berterima kasih. Saya tidak tahu siapa yang menemukan software ini, tapi saya mudah untuk bekerja mencari ini mencari itu. Saya tidak tahu siapa yang menemukan Google. Saya terima kasih ya Allah, terima kasih. Akhirnya saya naik mobil pun, ya Allah terima kasih, mobil ini sudah menemani saya 10 tahun keliling-keliling. Berapa tempat dikunjungi. Supir saya yang satu sudah 12 tahun, terima kasih Pak supir, nemenin saya udah 12 tahun. Setiap kali ketemu, Bapak ketemu udah nyamperin mobilnya, kemana Pak Ustadz hari ini kesini, di hati dah, terima kasih Pak. Subhanallah, ketemu, karena nggak mungkin kita berdiri sendiri, nggak bisa. Saya dibuatkan cover ini nggak sendiri Pak, ada timnya saya nulis cover ini, yang ketika nulis kan biasa ada yang layout gitu, saya nggak mampu. Pemindai kata, saya nggak sabar, misalkan supir apa sopir, gitu. Bapak coba kalau yang nggak belajar bahasa Indonesia bener tuh, supir apa sopir, bingung kan? Terima kasih Pak, terima kasih. Nah saya suruh mikir begitu, nggak ada. Bayarlah orang pemindai kata, sudah dibenerin tuh bahasanya. Nggak sempurna, artinya hanya sebuah buku yang sederhana ini berapa yang terlibat? Yang buat laptop, yang buat program, yang membuat cover, kemudian yang layoutnya, yang mendistribusikannya, bapak yang sebagian memilikinya, berkenan untuk menerima entah itu beli atau hadiah. Subhanallah, masa kita nggak bersyukur? Mengingat nikmat Allah yang sampai kepada kita melalui orang lain. Yuk kita ingat sama-sama ya Pak ya. Coba, tanpa orang tua kita
nggak mungkin kita sampai sekarang. Siapa yang berani berkorban untuk kita? Pertama kali di dunia adalah orang tua kita. Ada yang diantara mereka seorang ibu harus gugur menyelamatkannya, dibela yang penting anak saya selamat. Rela orang tua untuk mengurangi makannya, rela mengurangi waktu tidurnya. Ada nyamuk yang dijaga kita, karena nyamuk nggak malam-malam. Sama ingat ketika ibu saya itu mengandung adik saya, umur 8 bulan kandungannya, itu kan kayak apa? Masih bercocok tanam, Bapak bisa bayangkan itu. Nunduk, bercocok tanam, angkat kayu, belah-belah kayu untuk masa zaman itu belum ada kompor. Ingat nggak kita? Pernah nggak ketika mengingat itu, sebagian orang tua kita yang ada, kapan terakhir kita menelepon dia? Kapan ngucapin terima kasih kepada dia? Atau kepada orang tua kita yang sekarang sudah tidak ada, kapan terakhir Bapak sungguh-sungguh mendoakan dia, bersedekah atas nama dia, membagusin amalan ibadah? Karena apa? Orang tua kita seperti menanam pohon, apa yang tanam pasti panen. Merasa nggak panennya kita untuk orang tua itu memberatkan dia, meringankan dia di akhirat? Orang berpikir, ingat itu orang tua kita. Dia rela kok lebaran berapa kali gak ganti bajunya, gak beli baju baru asal anaknya beli baju baru. Dia rela mengurangi makannya, dia rela bekerja keras. Bahkan sebagian, mohon maaf, kayak bapak saya harus menjadi buruh ke Jakarta, hanya ingin agar anaknya sekolah. Subhanallah, ingat gak itu? Kemudian kita bisa belajar membaca. Masih ingat gak pertama siapa orang ngajarin membaca Quran, membaca tulis Al-Latin setelah orang tua kita? Guru-guru kita. Tanpa diajarin mereka sehebat apapun kita nggak ada apa-apanya kita. Pernah nggak ingat itu? Ya Rob, saya berterima kasih seluruh guru-guru saya, dari saya masih sebelum sekolah, guru TK, guru SD, SMP, saya guru pesantren, dosen-dosen saya, guru-guru seminar saya. Balas kebaikan mereka ya Allah. Ingat, guru ngaji kita mungkin Masya Allah dia nggak mengharapkan bayaran apa-apa dia. Perhatian sama kita. Kalau kita nggak datang ngaji ditanya. Guru SD kita dengan sabar mengajari kita bisa membaca dan seterusnya. Pasangan kita, mertua kita yang membesarkan anak istri kita dari kecil sampai kuliah, sampai kerja, sampai dewasa, sudah diambil sama kita. Bayangin aja, terima kasih apa kita kepada orang mertua kita, bapak ibu mertua kita? Pernah mendoakan mereka yang anaknya diambil sama kita? Dulunya disayang, diapa sama kita, sering dibentak-bentak, sering dimarah, sering kita tidak menyenangkan dia, tidak membahagiakan dia. Kayak urut lagi, setelah kepada mertua ke istri kita, bagaimanapun juga ada tugas yang gak pernah bisa diganti oleh kita. Istri kita itu yang mengandung anak-anak kita. Bagi kita suami gak pernah merasakan kayak apa dia beratnya mengandung itu. Kita kerja pulang, anak udah gede gitu ya. Padahal kayak apa dia menjaga anak kita. Mungkin dia kepengin tapi gak sampai tidak sanggup menyampaikan kepada keinginan dia, karena tahu bagaimana keadaan kita. Pernah dihargai sama kita. Berapa kali sehari semalam kita mengucapkan terima kasih sama dia, yang memasakkan untuk kita, yang biasa puasa, menyiapkan sahur, menyiapkan buka untuk kita. Syukur. Sering-sering ngucapin terima kasih sayang, terima kasih mama, terima kasih nak. Lebat anak kita mungkin ke kamar mandi, kalau kita alhamdulillah terima kasih nak, sudah pernah membanggakan orang tua. Gak semua orang bisa kuliah, kamu kuliah, bangga kami sebagai orang tua. Gak semua bisa hafal Quran, kamu hafal Quran. Kita diangkat derajatnya sama anak kita. Waktu kecil anak kita dipuji, anaknya bapak ini, senang kita. Di mana terima kasihnya kita? Ingat nikmat yang sampai kepada kita.
Kalau kita pernah bekerja, kalau saya ingat betul dari orang kampung, dari pesantren masuk di perusahaan, diajarin cara bekerja. Ingat gak kita? Walaupun dia sudah gak ada, walaupun kita gak ketemu, cukup mengucapkan terima kasih Allah melalui fulan, semoga fulan dibalas segala kebaikannya. Ingat-ingat itu semua. Jadi rumus M yang pertama mengingat. Pertama mengingat nikmat Allah yang sampai kita, ada badan, tubuh, alam raya ini semuanya Allah sediakan untuk kita. Bapak berdoa nggak berdoa, matahari tetap terbit. Bapak tadi malam berdoa apa tidak berdoa agar jantungnya tetap berdetak, bangun tidur berdetak. Bapak berdoa atau tidak berdoa tadi malam, aliran darah kita ngalir dengan izin Allah. Kalau semua yang kita terima dari Allah harus memohon, nggak cukup waktunya Pak. Ngomong mata aja lama. Bagaimana mata bisa berkedip, bagaimana air matanya pas. Saya sering mengatakan dalam sebuah seminar, ada seorang ibu sebentar neteskan air cairan tertentu ke mata, sebentar netes. Ketika ditanya kenapa Bu, sebentar netesin cairan. Saya divonis oleh dokter, air mata saya sudah kering. Kalau nggak ditetes nggak bisa kedip. Kalau nggak bisa kedip, debu masuk. Kayak apa repotnya baru ngurus air mata. Bapak bayangkan. Sebagian kita, diantara kita ada yang sibuk sepekan sampai 3 kali cuci darah. Sekali cuci darah 6 jam. Belum nganternya, belum nungguinnya. Kita alhamdulillah Pak, subhanallah. Pernah bersyukur kita? Pernah mengingat itu? Bagaimana kita akan bersyukur? Mengingat. Semua kita hari ini gak mungkin hidup sendiri tanpa orang lain. Sehebat apapun perusahaan besarnya, kalau gak ada bagian pembersih, cleaning service, gak kuat direktur nyapu sendiri, jualan sendiri, gak mungkin. Berterima kasihlah kepada karyawan saya, berterima kasih ke atasan saya, berterima kasih ke teman kerja kita, berterima kasih kepada masinis yang bawa kita, ke supir bis yang bawa kita. Berterima kasih. Itu aja rumusnya. Jadi syukur sesuatu yang sering diomongin, dalilnya hafal, prakteknya yang. Nah di motivasi ini kita mulai sentuh itu Pak. Sentuh itu. Oke. Baik. Coba, yuk bikin simulasi. Kalau Bapak misalkan siap menyantap hidangan, lauknya sederhana aja, ada ayam, ada telur, ada kacang, ada teri. Berapa yang terlibat sehingga makanan tersaji di depan kita? Saya tanya, Bapak Ibu nanam padi? Enggak. Bapak Ibu giling padi sendiri? Enggak. Bapak Ibu manggul tuh padi turun. Dulu saya orang pasar Pak. Bagaimana ketika beras turun itu, mamang-mamang yang di pasar nurunin itu Pak, dari truk dibawa ke gudang. Itu baru berasnya. Ayamnya Bapak ternak nggak? Pelihara nggak? Motong nggak? Masak nggak? Tersaji Pak. Masa kita nggak berterima kasih? Tanpa mereka nggak bisa kita ngurus sendiri itu. Itu baru satu. Belum lagi untuk masak berarti perlu kompor. Kita nggak menciptakan kompor. Masa nggak terima kasih kepada dengan izin Allah kompor ada? Magic jar-nya apanya terus saja Bapak. Coba lihat di gambar tadi. Ada yang nanam padi, ada yang menggiling padi, ada kuli panggul yang nggak tahu berapa gaji dia. Kemudian ada yang masak. Belum piringnya. Mau Bapak mau gini sendiri? Piring ada yang menciptakan nggak? Yang membuat ada nggak? Berapa gaji dia? Kompornya dan sebagainya Pak. Subhanallah Pak. Itu nikmat Allah yang sampai kepada kita melalui peranan orang lain. Nih kalau kita di sini aja ada mic, siapa coba yang buat? Yang beli, yang nganter, ada ini ada itu. Saya bisa ceramah mudah sekali. Bersyukur itu. Masya Allah. Ini latihan lah, ini mengubah pola hati, mengingat. Nah setelah mengingat, M yang kedua menggunakan. Karena ada Allah titipkan kepada kita, digunakan untuk apa? Menggunakan nikmat
pertama, nikmat iman dan Islam. Kita sulit mensyukuri iman dan Islam kecuali kita melihatnya dengan mata agama. Tidak mungkin orang bisa sabar atau mensyukuri musibahnya kecuali menggunakan kacamata iman untuk melihatnya. Kegelapan akan menjadi berkah apabila dilihat dengan ilmu dan kacamata iman. Saya ingin menyatakan begini, Pak. Allah menciptakan ciptaannya kan tidak hanya manusia. Ada binatang, ada batu, ada apa? Bersyukur kita oleh Allah diciptakan menjadi manusia. Apakah seluruh manusia diciptakan? Mohon maaf, fisiknya seperti kita indahnya? Bukankah ada di antara manusia dengan izin Allah kembar siam yang gak bisa dipisah? Kepalanya dua, badannya satu. Bukankah di antara mereka lahir gak punya kaki? Bukankah di antara mereka ada yang lahir seperti Amar Bugis, lumpuh dari kecil, sesak napas tiap malam? Coba cek itu. Tidak semua manusia yang sehat mendapatkan iman. Allah kasih kita ada iman yang dengan itu memudahkan kita untuk mengenal Allah. Disyukuri nggak sama kita? Kenal iman. Siapa mengajarkan kepada kita iman? Dengan iman ini istimewanya apa? Musibah, tetapi bagi orang beriman bisa diubah musibah menjadi rahmah dengan iman. Kalau nggak dengan iman nggak bisa. Orang sakit umumnya menderita karena sakitnya. Orang iman bisa bahagia dengan sakitnya. Itu yang dia melihat kegelapan, mau melihat terang benderang dalam keadaan gelap. Hatinya yang terang. Dia sadar kalau sakit diterima dengan ridho, gugur dosanya. Dia bahagia dengan gugur dosanya. Ketika sakit diterima dengan ridho, doanya makbul. Dia senang doanya makbul. Maka dia akan terus berdoa untuk diampuni dosanya, dijauhkan dari neraka, masuk ke surga. Bahagia sekali dengan itu. Bayangkan kalau gitu nikmat iman tidak tertandingi, Pak. Orang punya harta tapi nggak ada iman menderita, Pak. Tapi sebaliknya mungkin dia papa, miskin, kemudian mohon maaf, keadaannya sulit. Karena ada iman bisa bahagia, Pak. Kenapa? Di awal pertemuan kita bicara level keberuntungan, Pak. Pertama, orang beruntung dunia dan akhirat. Berdoa kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu keinginan manusia semuanya, beruntung dunia dan akhirat. Yang kedua, ada orang beruntung di dunia, sengsara di akhirat. Ada yang ketiga, sengsara di dunia, beruntung di akhirat. Orang beriman ini diuji apa aja santai saja. Bapak, sekali-kalilah melihat siaran TV saudara-saudara kita di Gaza. Jangankan bermimpi mau ganti rumah, Pak. Jangankan bermimpi mau ngambil mobil baru, motor baru. Mimpinya besok masih hidup enggak? Bayangkan, Pak. Tapi dengan imannya, anak-anak di Gaza itu pada hafal Quran di usia 7 tahun. Dengan imannya, masjidnya, Masya Allah, ke masjidnya luar biasa. Kita aman tentram, Pak. Iman. Jadi nikmat iman luar biasa. Gunakan nikmat iman ini sekarang untuk menambah kebaikan kita. Gunakan nikmat iman. Yang pertama, gunakan nikmat iman dan Islam kita. Karena nikmat iman tidak ternilai. M yang berikutnya menggunakan yang kedua. Pertama, menggunakan nikmat iman dan Islam. Kenapa ini penting? Coba. Orang tanpa iman berani-beraninya sedekah dalam keadaan sempit, Pak. Loh, miskin kok suruh sedekah? Saya aja kurang mau sedekah. Kenapa orang mau bersedekah dalam keadaan sempit? Dia beriman. Ciri orang bertakwa adalah mau bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau dia udah bersedekah lapang dan sempit, berarti dia beriman. Dia sudah membangun mental kaya.
aman bagi dirinya. Karena apa? Gak bakal iri dengan orang lain, gak bakal tamak, karena udah men-set dirinya kaya hati saya. Yang membahayakan ketika kita tamak, Pak. Coba lihat di TV itu ya, hartanya udah kaya apa, ayo aja punya orang diambilin yang bukan haknya, dibawa mati nggak? Karena nggak ada iman, imannya rendah, iman nggak tamak. Jadi kalau kita sudah punya mental kaya, udah aman lingkungan, Pak. Nggak ada iri, nggak ada tamak, nggak ada apa. Iman, maka milik iman, gunakan iman oleh kita. Yang kedua, menggunakan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita. Ingat, Pak, begitu kita lahir dikasih 3 potensi utama. Pertama, potensi hati nurani. Kedua, potensi otak. Ketiga, potensi fisik. Kita diberi kebenaran adanya potensi yang luar biasa sejak lahir. Allah telah menganugerahkan berbagai potensi dan kekuatan. Mari kita lihat gambaran bagaimana kalau orang punya potensi hati nurani. Potensi hati digunakan atau digerakkan dengan lebih banyak bersyukur tadi, bersabar, dan memperjuangkan orientasi hidup yang mendahulukan tujuan-tujuan akhirat di berbagai hal. Syukur akan mengundang nikmat. Tanpa syukur semua potensi itu mubazir, bahkan menjadi malapetaka. Jadi nggak main-main Bapak tidak mengelola potensi hati bersyukur, yang ada petaka, Pak. Bapak pernah melihat ada orang udah sukses, dikasih jabatan, pala korupsi. Korupsi masuknya kemana? Penjara. Padahal tanpa korupsi uangnya sudah banyak. Kenapa? Tidak bersyukur. Tadinya nggak punya jabatan, terus dia merayu-rayu rakyat untuk memilih, dipilih, nakal, penjara. Kenapa? Tidak menggunakan hati untuk bersyukur. Oke, dengan hati bersyukur atau hati yang sehat, orang yang lahir dipenuhi disabilitas seperti Syamar Bugis menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Sebaliknya, orang yang fisiknya utuh, pikirannya bagus, dan ijazahnya tinggi, namun tidak pandai bersyukur, akhirnya menjadi problem banyak orang. Hal sepele aja orang se-Indonesia, se-negara heboh. Hal sederhana, karena nggak bersyukur dia. Merepotkan banyak orang lain. Orang nggak bersyukur. Tapi orang-orang yang bersyukur, walaupun badannya maaf tidak normal, tapi syukur, prestasinya luar biasa. Itu manfaatnya. Mari kita lihat. Syamar Bugis, saya ulangi lagi kisah ini. Meski cacat tetap berprestasi. Lahir dalam keadaan kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, seperti yang dalam gambar. Itu waktu ini, foto ini waktu ke Istiqlal. Tiap malam dibantu alat pernapasan sampai sekarang. Tapi prestasinya lihat. Lahir dalam keadaan cacat, tidak ada anggota tubuh yang bisa digerakkan kecuali mulut dan matanya. Setiap malam harus menggunakan alat bantu pernapasan. Namun beliau memiliki prestasi luar biasa, yakni berhasil menghafal Quran pada usia 13 tahun. Lulus dengan predikat cum laude setelah melewati SD, SMP, SMA kalau di sini, di salah satu universitas di Jeddah. Kini menjadi seorang profesor dan mengajar di universitas di Amerika, di Dubai, di Madinah, bahkan pernah ke Istiqlal, pernah ke Libya di Indonesia. Dan terakhir saya baca, sekarang menjadi wartawan olahraga di Jeddah dalam keadaan yang seperti ini. Karena apa? Ketika ditanya, Amar mengatakan bahwa yang lumpuh kaki saya, tangan saya, otak dan hati saya nggak lumpuh. Maka ketika datang di kampus Libya, dia pidato di depan para mahasiswa mengatakan, kalian pikir Amar tuh nggak punya nikmat ya? Kata Amar. Sungguh Amar punya nikmat yang luar biasa. Nanti pada yaumul hisab, sebelum seorang ditentukan surga apa neraka, akan dihisap tangannya, kakinya. Hari itu insya Allah Amar gak dihisap tangan dan kaki, karena Amar gak punya tangan dan kaki. Dia membaca surah At-Takasur, summalatus alunna yauma idzin aninaim. Kemudian mereka akan ditanya terhadap nikmat yang dulu diberikan di dunia. Ayo coba. Apa yang membuat dia bisa hebat?
pola hati yang pandai bersyukur. Saya sering kalau di kajian yang di kantor atau di suasananya lebih santai, saya tanya, coba angkat tangannya, bapak-bapak angkat, coba kakinya diselonjorkan, selonjor, coba nafas, nafas. Enak Pak? Enak semua. Pertanyaannya, berapa juz hafal Al-Qurannya Pak? Wow, alasannya banyak, ini itu. Kalau alasan itu berarti Amar nggak bisa, jangankan profesor. Kenapa? Kita bukan kurang hebat Pak, bukan. Kita kurang pandai bersyukur sehingga tidak menggunakan nikmat Allah yang sampai kepada kita. Itu saja. Jadi M yang kedua itu menggunakan. Kita dikasih hati, gunakan hati ini dengan baik. Jangan disalahgunakan untuk iri, dengki, bukan, untuk bersyukur. Yang kedua, otak, akal kita. Potensi yang kedua yang dikasih Allah kepada kita, otak. Sudah digunakan belum otak kita dengan maksimal? Ini juga potensi yang sangat penting. Dengan otak manusia bisa berpikir, mengingat, mengolah ilmu, berstrategi dan sebagainya. Dengan otak digunakan. Anugerah Allah, itu syukur. Jadi bukan dibawa-bawa gitu. Menurut penjelasan para ahli seperti yang dikutip oleh Gordon Dreden dan Janet Foss, otak manusia memiliki 1 triliun sel otak. Jadi begitu lahir kita sudah dikasih 1 triliun sel otak. Coba kita bandingkan dengan sel otak manusia dengan beberapa makhluk lain seperti lalat buah 100.000, tikus 5 juta, kera memiliki 10 miliar, kita 1 triliun sel otak. Oke, lihat tuh gambarnya. Pertanyaan kemudian, untuk apa kita gunakan otak kita? Manusia modern yang menemukan berbagai macam penemuan listrik, ini baru menggunakan 4-8% otaknya. Itu manusia modern yang luar biasa. Kalau mereka bisa menemukan pesawat, menemukan ini, menemukan itu, baru menggunakan 4-8%, kira-kira kita sudah berapa persen menggunakan otaknya? Yang mengkhawatirkan kalau kita meninggal, malaikat mau ngecek kita, mau nanya, dicek otaknya. Otaknya masih orisinil, belum dipakai. Kan memalukan sekali. Jadi kita hari-hari cuma membawa otak gitu, nggak dipakai. Artinya saya ingin mengatakan kita kurang bersyukur, kurang menggunakan otak kita. Ya, bukan kurang hebat kita, kurang apa? Bersyukur. Seharusnya kita gunakan. Coba lihat. Allah murka, ini masalahnya, kepada orang yang tidak menggunakan otaknya. Udah dikasih nggak dipakai. Masalah Pak. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa ja'lu rizza 'alal ladzina la yaqilun. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Yes, ketahui itu. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Sayang banget ya otak kita dipakai ulang-ulang saja ya. Masya Allah ya. Saya sedih sekali kadang-kadang kalau lagi kayak kemarin beberapa pekan yang lalu saya suruh ngisi ceramah di depan 2000 karyawan. Perusahaan ini baru 2017. Sekarang 2026, 9 tahun. Tapi Masya Allah, itu memproduksi alat tertentu lah. Saya nggak bisa nyampaikan karena kode etik. Sehari bisa memproduksi 5 kontainer. Cabangnya sudah 1.200 dalam tempo sekian tahun. Saya nggak banyak. Tapi ya itu, Bapak, yang saya sedih apa? Umat Islam bagian apa di situ? Penjaganya, bagian yang produksi yang 24 jam 3 shift, bosnya mereka semua Pak. Apa yang membuat saya tersinggung bukan masalah pribadinya Pak. Saya mau pidato 3 kali screening Pak. Pak jangan ngomongin SARA, Pak jangan ngomongin ini. Ini minta nasihat apa ngapain? Saya sabar saja karena itu bagian dari strategi hati. Saya nggak boleh marah sama sekali. Saya terima kasih sudah beri kesempatan diundang. Atasannya level di atas, terakhir masih pimpinannya Pak. Sensitif sekali Pak, owner kita Pak. Kalau saya mau marah kan bisa, ngapain ngundang kalau begitu? Susah amat, mau ceramah, ini banyak sekali.
Dia belum tahu kalau saya motivator. Waktu saya dikasih 15 menit, dari 20 menit Pak, dikurangin. Pak jangan 20 kelamaan Pak, 15. Oke. Saya nggak menggunakan 15 menit Pak. 10 menit tapi powerful. Saya tahu kebutuhan dia apa. Temanya saya tahu. Tema modern lah. Bersinergi untuk meraih kemenangan sejati. Itu tema saya banget. Begitu saya ceramah 10 menit, aplausnya luar biasa. Direksi, ownernya berdiri nyambut saya. Kita tunjukkan hari. Tapi yang saya sedih, segini banyak kita bagian pasukan apanya. Mereka yang luar biasa. Begitu saya ada perjalanan ke titik berikutnya, WA masuk. Panitia mengatakan, Pak, pimpinan mempertimbangkan Bapak ngisi rutin di kantor kami. Subhanallah Pak, sedih jadinya kita. Kenapa? Kita kurang bersyukur, kurang bisa menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, potensi fisik Pak. Kan pertama hati, otak. Dengan hati bersyukur aja, orang yang cacat, maaf, yang disabilitas kayak Amar Bugis bisa luar biasa. Terus bagaimana dengan orang otak kalau nggak dipakai? Sia-sia. Kita dibawa ke sana kemari hanya otak. Kita hanya untuk membaca, tidur, baca mending baca buku, baca WA hari-hari. Apa yang dibaca? Yang dibaca remeh-temeh tentang kejadian dan mikirin orang lain, nggak nambah ilmu itu Pak. Kejadian kemudian ada kereta tabrakan, dihitungin berapa yang mati, orang mana saja, namanya siapa saja, habis waktu itu. Kejadian apa lagi? MBG begini begitu, kejadian apa lagi? Ijazah belum selesai. Terus kejadian itu Pak, saya tanya manfaatnya apa untuk kota kita? Sampah. Itu kita sibuk, otak kita hanya untuk melihat kejadian dan orang lain. Coba kalau kita seandainya Bapak sehari nggak usah banyak-banyak, membaca 10 lembar aja sehari Pak. Sebulan sudah 300 lembar. Setahun 1000 Pak. Ibnu Katsir jilid 1 selesai tuh Pak. Yang terjemahannya 900 halaman tuh. Selesai Pak. Kita boro-boro tafsirnya, Qurannya aja belum selesai dibaca terjemahannya, baru ngelihat serem. Subhanallah. Gimana kalau baca aja nggak selesai, bagaimana nulis? Nggak bisa nulis orang nggak pernah baca Pak. Habis Pak otak kita Pak. Coba kita punya hafalan 1 juz, 2 juz dibaca berulang jadi mungkin ketika meninggal membawa itu kan luar biasa Pak. Ya. Fisik. Lihat nih fisik kita. Kunci utama potensi jasmani adalah kesehatan. Oke. Kesehatan menjadi nikmat paling bagi manusia. Kesehatan menjadi nikmat ya bagi manusia yang luar biasa. Tanpa kesehatan manusia akan terhalang untuk menikmati segala kenikmatan. Kesehatan adalah nikmat yang murni pemberian Allah. Tugas kita hanya menjaga, menggunakan supaya sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Sang Pemberi kesehatan. Emang dipikir kita bisa sehat sendiri Pak? Allah yang ngasih Pak. Ada orang kelainan jantung, kelainan ini, kita alhamdulillah sehat. Tapi sayang setelah sehat nggak digunakan gitu. Ini potensi fisik. Apa dipikir semua orang bisa jalan ke masjid kayak kita? Tidak, yang sekarang lagi kena asam urat yang lagi tinggi, yang apalagi kolesterolnya tinggi dan macam-macam. Tapi sayang, ya. Di antara 5, ingat 5 sebelum datangnya 5 adalah ingat waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi mumpung sehat Pak, ayo. Kata Allah di surat At-Taubah ayat 105, wa quli malu fasairallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi syahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah Muhammad, bekerjalah kamu. Suruh bekerja, bukan untuk suruh rebahan. Doa Nabi Muhammad juga kita suruh berhindar dari sifat malas. Nggak main-main ajaran Islam Pak. Bapak perhatikan di muka bumi ini.
Ada orang laki-laki sukses ada, perempuan sukses ada, sarjana sukses ada, yang nggak tamat sekolah, tamat SD sukses ada, remaja sukses ada, semua ada. Tapi satu yang nggak pernah ada di dunia, Pak, orang malas sukses. Ada? Nggak ada. Nah ini saking hebatnya sampai diminta kita, nggak ada orang malas sukses. Kita suruh bekerja, waquli malu, bekerjalah kamu. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui, ya, akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ngapain aja sih dunia? Dikasih mata untuk apa? Coba. Beberapa buku dibaca. Berapa sering kita melihat kebesaran Allah? Tangan, berapa orang yang telah disantuni dengan tangan kita? Berapa manfaat orang merasakan nikmat anugerah apa? Kebaikan dari tangan kita? Berapa? Kaki kita udah kemana saja? Terus gitu. Gunakan. Kita sering resah gelisah, mikirin hutang, mikirin karir, mikirin pernah nggak resah gelisah risau bagaimana agama kita sudah sampai kepada siapa aja? Pernah nggak risau masjid ini dibangun banyak orang tua kita dulu, manfaatnya sebesar apa? Pernah nggak risau? Mikirin keresahan umat, bagaimana ke depan ini kalau masjid hanya diisi orang tua? Pernah nggak risau? Bagaimana anak muda bisa masuk ke masjid kembali? Risau. Risonya orang Islam itu merisaukan bagaimana agama ini bisa sampai kepada sebanyak-banyak manusia. Digunakan nggak? Yuk dikombinasikan. Pertama, gunakan nikmat yang sampai kepada kita. Menggunakan, ada 3 potensi yang sampai di kita. Potensi hati, potensi pikiran, dan potensi fisik. Dan yang utama, gunakan nikmat iman dan Islam, karena nggak semua orang dikasih nikmat itu. Indah bukan dengan iman, penderitaan bisa dirubah menjadi berkah. Nikmat bukan kemiskinan menjadi bahagia, karena pun nanti kalau saya miskin di akhirat saya nggak hisabnya sebentar, bahagia. Sakit bahagia, iman. Kalau kita sekarang bahagia nunggu banyak orang, nunggu banyak uang, uangnya nggak ngumpul-ngumpul, yang sudah banyak uang juga belum tentu bahagia kalau nggak ada iman. Coba bayangkan, waktu sakit, waktu sehat dia gunakan untuk nyari uang karena ingin kaya, sampai nggak menjaga titipan Allah, kurang istirahat, kurang apa. Begitu murahnya Allah dikasih kaya, tapi begitu kaya tinggal pisingnya nggak kuat, sakit-sakitan. Waktu muda dikorbankan kesehatannya demi uang, sudah dapat uang dikorbankan uangnya yang penting sehat. Berobat ke sana kemari cari dokter terbaik gitu. Di mana bahagianya? Manusia modern nggak bisa bahagia. Pertama, selalu menyesali masa lalu. Kenapa ya dulu nggak ngambil jurusan ini ya? Kenapa ya dapat istri ini ya? Kenapa disesali? Yang kedua, tidak bisa menikmati, menerima kenyataan saat ini. Bahasa kita sekarang nggak bisa mensyukuri. Mikir. Yang ketiga, menghawatiri masa yang akan datang, berlebih. Kapan bahagianya? Menyesali masa lalu, tidak bisa mensyukuri hari ini, memikirkan masa yang akan datang. Umur kita juga nggak tahu sampai kapan bahagianya. Ya salah. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan nikmat Allah, nikmat Islam, nikmat potensi tadi. Jadi hari ini kita sudah dapat 2 M-nya. Yang pertama adalah mengingat, yang kedua menggunakan. Mudah-mudahan yang sederhana ini menjadi inspirasi melengkapi ilmu Bapak yang sebelumnya sudah tentang syukur udah kayak apalah. Yang mufas bab syukur pasti sudah banyak. Sekarang udah cukuplah ilmunya kali ya. Prakteknya Pak. Jadi motivasiin dorong aja. Ibarat Bapak udah punya mobil Mercy, tapi nggak diisi bensin, jalan nggak mobilnya? Nah motivasi itu ngisi bensin. Pagi ini ngisi bensin, biar kendaraannya jalan, dorong. Yuk,
ilmunya Bapak udah banyak, tiap pekan ada kajian ini kajian itu. Tapi jangan-jangan bukan kurang, perlulah diingatkan, ya, dimotivasi itu nyentuh dikit. Yuk latihan bersyukur, prakteknya bangun tidur kita ingat nikmat Allah yang sampai kepada kita langsung tentang tubuh kita dan lingkungan. Kedua, nikmat yang sampai kepada kita melalui orang lain. Sering-sering berterima kasih sama istri sebanyak mungkin, sama anak, sama pengurus yang teman yang lain. Kalau kita di masjid ya dengan pengurus masjid, dengan atasan kita, bawahan kita, dengan orang yang banyak terima kasih. Bahkan dengan alat seperti ini pun banyak terima kasih. Allah ada alat ini, terima kasih. Itu mengingat. Yang kedua, menggunakan potensi yang sampai kepada kita. Ada potensi otak, potensi hati, dan potensi fisik. Nanti terusnya Pak, potensi lingkungan, potensi apa, kendaraan kita gunakan semua. Kita kasih kendaraan bukan untuk jalan-jalan doang dong, sering untuk ngaji gitu kan. Kita punya HP, ya share-share dong. Pak Rahmat kan sekarang udah ada di sosial media tuh, ya dibuka kayak YouTube-nya, TikTok-nya, apalagi misalkan FB Pro-nya. Ya siapa tuh pengingat, di-share umpama begitu. Digunakan. Gunakan seluruh potensi ini, baru potensi yang nempel. Yang di luar kita kan banyak potensi yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah dari saya pribadi. Barangkali ada yang mau bertanya? Kayaknya merenung semua deh. Kalau merenung semua kita tutup aja dengan doa kaful majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.